Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkia Safitri Wulandari, NIM 211340135, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir semester mata kuliah pengantar psikologi, dosen pengampu Ibu DRA Eni Nuraini MSI. Soal yang pertama, sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana memanage emosi menurut saudara. Pengertian emosi sederhananya, emosi adalah kumpulan perasaan seseorang, suatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. Tiga hal ini mempengaruhi emosi kita masing-masing secara subjektivitas. Mengacu pada bagaimana hal yang membuatmu sedih belum tentu membuat orang lain sedih. Bentuk emosi. Bentuk emosi itu antara lain rasa takut, sedih, jijik, bahagia, dan senang. Memanage emosi menurut saya adalah berhitung, tarik nafas, mendengarkan musik, lakukan relaksasi otot, cari kata atau frasa yang menyenangkan, berolahraga, coba sesuatu yang berbeda, dan jangan berbicara. Soal yang kedua, apa yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Apa itu motivasi? Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa atau perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu drive force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan tindakan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang. Motivasi merupakan suatu tenaga yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasi tingkah laku atau perilaku. Perilaku ini timbul karena adanya dorongan faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku dipandang sebagai relaksasi atau respon terhadap suatu stimulus. Yang ketiga, sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikolog amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan masyarakat karena populasi yang sangat beragam dan sejumlah tipe, serta ciri problem manusia yang makin meluas. Profesi bimbingan dan konseling merupakan profesi yang unik dan khas. Mereka berbeda dengan profesi yang lain. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan konseling saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting yang lebih luas, seperti dalam keluarga, keagamaan, pranikah, pernikahan, lingkungan, dan lainnya. Soal yang keempat, menurut Hippocrates, bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut contohnya. Dalam teori ini disebutkan bahwa manusia memiliki 4 kepribadian. Yang pertama, koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Yang kedua, kadang sering merendahkan diri mereka sendiri yang pada kenyataan diri mereka tidak seburuk itu. Yang ketiga, pragmatis. Pragmatis yaitu tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang pragmatis. Pragmatis juga seorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humor jenakanya. Pragmatis juga orang yang mudah terpengaruh dan tipenya tidak mau terlihat populer. Yang keempat, sanguinis, yaitu selalu mendahulukan perasaan daripada pikiran. Adalah karakter khas dari tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat terhadap orang lain yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang. Akibat keramahan tersebut, sangat tidak suka dengan kesedihan, membuat sanguinis selalu mencari kebahagiaan untuk terus bahagia. Soal yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, fisiologis. Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organ dan sistem tubuh bekerja, bagaimana mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka menggabungkan upaya untuk membuat kondisi yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup.
Yang kedua, kognitif. Kognitif adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi, memproses dan memahami, menyimpan dan mengambil informasi, membuat keputusan dan menghasilkan tanggapan yang lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.